Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nur Dewangga dengan NPM 19.511 kelas A, mata kuliah Hukum Perusahaan dengan dosen Ibu Tuti Rastuti, ingin mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Penerapan Program Corporate Social Responsibility oleh PT Djarum. PowerPoint ini ditujukan untuk ujian akhir semester Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Selanjutnya, alasan saya memilih materi Corporate Social Responsibility atau yang mungkin dikenal dengan CSR karena masyarakat masih ada yang belum mengetahui apa itu Corporate Social Responsibility. Semoga dengan materi yang berjudul Penerapan Program Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT Djarum bisa membuka wawasan tentang apa itu Corporate Social Responsibility atau CSR. Selanjutnya, dikarenakan materi ini cukup menarik menurut saya dan mayoritas masyarakat di lingkungan saya adalah perokok, termasuk saya sendiri, maka dari itu saya ingin memberi sesuatu yang positif dari perusahaan rokok ini yang mungkin masyarakat belum tahu sebelumnya, karena image rokok terkesan buruk bagi beberapa kalangan di masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah singkat PT Djarum, karena mungkin orang tahu PT Djarum tapi tidak mengetahui sejarahnya. PT Djarum merupakan salah satu dari 3 perusahaan rokok terbesar di Indonesia. 2 lainnya adalah Gudang Garam dan HM Sampurna, dan merupakan penyumbang cukai yang besar bagi APBN Indonesia. Sejarah Djarum berawal dari Oi Wiguan membeli usaha kecil dalam bidang kretek bernama Djarum Gramophone pada tahun 1951 dan mengubah namanya menjadi Djarum. Oi mulai memasarkan kretek dengan merek Djarum yang ternyata sukses di pasaran. Setelah kebakaran hampir memusnahkan perusahaan pada tahun 1963, Oi meninggal tak lama kemudian. Djarum kembali bangkit dan memodernisasikan peralatan di pabriknya. Pada tahun 1972, Djarum mulai mengekspor produk rokoknya ke luar negeri. 3 tahun kemudian, Djarum memasarkan Djarum Filter, merek pertama yang diproduksi menggunakan mesin, diikuti merek Djarum Super yang diperkenalkan pada tahun 1981. Lokasi kerja Djarum tersebar di 76 lokasi dengan pembagian 70 lokasi di Kudus, 3 lokasi di Pati, 1 lokasi di Rembang, dan 2 lokasi di Jepara. Kehadiran Djarum di Kudus memberikan kesempatan bagi masyarakat, utamanya dalam penyediaan lapangan kerja. Karyawan yang dimiliki PT Djarum berjumlah 74.920 per Januari 2007. Karyawan dari hampir 90% karyawan adalah masyarakat Kudus itu sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan identifikasi masalah dalam PowerPoint yang saya buat. Yang pertama, sejarah dan pengertian Corporate Social Responsibility. Yang kedua, bagaimana program kerja yang dilakukan oleh PT Djarum dalam penerapan Corporate Social Responsibility di masyarakat. Yang ketiga, hambatan pelaksanaan Corporate Social Responsibility di masyarakat yang dialami PT Djarum. Yang keempat, bagaimana kaitannya etika bisnis dengan Corporate Social Responsibility. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sejarah dan pengertian Corporate Social Responsibility. Sejarah Corporate Social Responsibility. Perkembangan Corporate Social Responsibility dapat dibagi menjadi 3 periode penting, yaitu yang pertama, perkembangan awal tahun 1950 sampai 1960.
Pada era ini, CSR belum disebut demikian, melainkan SR atau Social Responsibility. Menurut Howard R. Bowen, dalam bukunya Social Responsibility dapat dianggap sebagai awal mula yang penting dalam CSR modern. Dalam buku itu, Bowen memberikan definisi awal dari CSR sebagai obligation of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those line of action which are desirable in terms of the objective and value for our society. Definisi awal yang diberikan dalam bukunya tersebut telah memberikan kontribusi besar bagi dunia CSR. Kemudian istilah CSR mulai dipakai. Pengembangannya ini dimulai oleh banyaknya usaha-usaha untuk memberikan kontribusi besar terhadap dunia. Selanjutnya yang kedua, perkembangan pertengahan antara tahun 1970 sampai 1980. Pada tahun 1971, Committee for Economic Development atau CAD yang merupakan gabungan kelompok perusahaan di Amerika Serikat menerbitkan Social Responsibility of Business Corporation yang dapat dianggap sebagai panduan dalam bisnis yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Tuntutan yang lebih besar ditekankan terutama terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya banyak bersinggungan dengan eksplorasi sumber daya alam, baik bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencemaran dan eksploitasi lingkungan. Yang ketiga, perkembangan era tahun 1990 hingga sekarang. Dalam era ini, Persatuan Bangsa-Bangsa melalui World Commission on Environment and Development atau WADC menerbitkan laporan berjudul Our Common Future yang menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan yang menjadi dasar dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Selanjutnya, pengertian corporate social responsibility. Setelah kita bahas sejarah, kita bahas pengertiannya. Dalam pasal 1 angka 3 UU PT dinyatakan bahwa pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemelihara fasilitas umum, sumbangan untuk desa, atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Nah, ini ada teori dari David Crowther. Identifikasi kegiatan CSR dapat dilakukan melalui 3 prinsip utama, yaitu sustainability, berkelanjutan, accountability, pertanggungjawaban, transparansi, keterbukaan. Selanjutnya, implementasi program-program CSR dapat dikategorikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tujuan dari CSR perusahaan. Cutler dan Lee mengatakan terdapat 6 alternatif program CSR yang dapat dipilih perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan, tipe program, keuntungan potensial yang akan diperoleh, diantaranya cost promotion, cost related marketing,
corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, social responsible business practice. Selanjutnya, pada awalnya CSR ini merupakan etika bisnis, filantropi. Tetapi di Indonesia, kepedulian terhadap 3P, Planet People Profit, menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan perusahaan. Sebab Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas telah mengamanahkan kepada perusahaan untuk turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu program kerja yang dilakukan oleh PT Djarum dalam penerapan corporate social responsibility di masyarakat. Program Djarum Foundation didirikan 30 April 1956 oleh generasi penerus Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Djarum Foundation berpegang pada filosofi lahir dari dalam dan berkembang bersama lingkungan. Berangkat dari dasar hidup tersebut, Djarum berusaha mencapai tujuannya, yaitu untuk menjadi institusi yang terbaik dalam memajukan Indonesia sebagai negara yang dikdaya seutuhnya di bidang sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Djarum Foundation dibangun sebagai bentuk konsistensi bakti pada negeri untuk turut serta menjadi bagian membangun negeri Indonesia yang bukan hanya saja kuat secara ekonominya tetapi juga membanggakan dalam prestasi olahraga, prestasi akademis, menjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan budayanya demi terwujud kualitas hidup Indonesia di masa depan yang lebih baik dan bermartabat. Djarum Foundation, yaitu Jarum Bakti Pendidikan, berperan aktif memajukan pendidikan melalui pembudayaan dan pemberdayaan mahasiswa berprestasi tinggi dalam berbagai pelatihan soft skill untuk membentuk manusia Indonesia yang disiplin, mandiri, dan berwawasan masa depan serta menjadi pemimpin yang cakap, intelektual, emosional, dan spiritual. Selanjutnya, Bakti Sosial Djarum Foundation. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan dengan keberagam kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dan kemanusiaan. Donor darah merupakan kegiatan rutin per 3 bulan kemanusiaan yang diikuti oleh karyawan Djarum bekerja sama dengan PMI. Dukungan karyawan terhadap kegiatan donor darah yang mengumpulkan ribuan kantong darah ini sangat berguna bagi keberlangsungan pasien. Selain kegiatan rutin donor darah, perhatian pada kondisi situasional seperti bencana alam juga menjadi perhatian. Baik, selanjutnya ada Bakti Olahraga Djarum Foundation, Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum atau PB Djarum. Siapa yang nggak tahu kan? Lahir di kota Kudus, Jawa Tengah, dan dari sinilah denyut bulu tangkis di Kudus mulai terasa berdegup keras. PB Djarum pun terus berusaha membumikan bulu tangkis sebagai olahraga yang dapat membawa nama besar Ibu Pertiwi di kancah dunia. Prestasi demi prestasi pun mulai nampak dan mengalir semakin deras melalui pembibitan permasalahan dan pembinaan yang serius. PB Djarum berhasil melahirkan atlet bulu tangkis kelas dunia. Djarum memberikan sumbangan yang begitu besar berupa pembangunan gor bulu tangkis. Gor ini memiliki luas 29.450 meter persegi di atas lahan seluas 43.207 meter persegi. Dana yang dihabiskan 30 miliar. Bahkan gedung ini merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Gedung ini memiliki bangunan terpadu yang bergaya arsitektur minimalis dengan ruang kantor, lapangan bulu tangkis yang terdiri dari 16 lapangan, ruang makan, ruang pertemuan, audiovisual, perpustakaan, komputer, dan fitness. Masih dalam bidang olahraga, Djarum juga memberikan dukungan dan pengembangan persepak bolaan Indonesia dengan program Liga Djarum. Djarum mensponsori dengan dana kurang lebih
35 miliar. Ini diharapkan minat masyarakat akan olahraga ini semakin meningkat. Selanjutnya ada bakti lingkungan. Jarum Foundation pada tahun 1979, Jarum telah mengelola usaha pelestarian lingkungan, menciptakan keteduhan, melestarikan ekosistem lokal, mencegah erosi tanah, dan untuk membantu resapan air. Ribuan jenis tanaman peneduh telah ditanam dan usaha tersebut berkembang luas, juga menjangkau sebagian besar wilayah Pulau Jawa bagian tengah. Selama tahun 2010 melalui program Jarum Trees for Life, kami telah berhasil menyelesaikan penanaman tahap pertama, yaitu sebanyak 2.767 pohon teram besi di sepanjang jalur Kudus Semarang. Sementara pada tahun 2011 penanaman dilanjutkan sebanyak 7.300 pohon teram besi di sepanjang lurus jalan Semarang Losari. Jarum membangun tempat khusus Green Plants Cultivation or Seedling Center. Tempat ini dibangun pada tahun 1984, digunakan untuk membudidayakan bibit-bibit tanaman, baik itu tanaman berupa buah-buahan, hias, tanaman langka, bahkan tanaman dari negara lain pun dikembangbiakan. Masyarakat dapat memperoleh bibit itu secara gratis. Selanjutnya ada Bakti Pendidikan Jarum Foundation. Sejak tahun 1984, Jarum Beasiswa Plus secara konsisten berperan aktif memajukan pendidikan melalui pembudayaan dan pemberdayaan mahasiswa berprestasi tinggi dalam berbagai pelatihan soft skill untuk membentuk manusia Indonesia yang disiplin, mandiri, dan berwawasan masa depan, serta menjadi pemimpin yang cakap, intelektual, dan emosional. Para calon penerima Jarum Beasiswa Plus tersebut diseleksi secara ketat dan harus memenuhi persyaratan inteligensi, quotient atau IQ, dan emotional quotient atau EQ, sehingga mereka memiliki kecerdasan emosional dalam proses meraih prestasi. Selanjutnya ada Bakti Budaya Jarum Foundation. Sejak tahun 1992 melalui program Jarum Apresiasi Budaya, Jarum telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain Bengkel Teater Rendra, Teater Koma, Putu Wijaya, Teater Mandiri, Butet Karta Jasa, Teater Gandrik, dan lain-lain. Memasuki tahun 2011, Jarum Bakti Budaya melakukan berbagai usaha untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan memelihara warisan luhur budaya bangsa, antara lain menggandeng perkumpulan Rumah Pesona Kain, menyelenggarakan Pesona Batik Kudus, yaitu dengan kegiatan bertujuan untuk mengangkat daya apresiasi terhadap hasil kerajinan asli Indonesia yang sudah nyaris punah, dan pembinaan terhadap pembatik Kudus. Selanjutnya, kaitan etika bisnis dengan corporate social responsibility. Pada zaman sekarang ini persaingan yang semakin ketat. Kita sebagai negara yang masih masuk ke dalam kategori negara berkembang harus bersaing dengan negara lain di kancah internasional, sehingga kita dituntut harus memiliki etika dan memperhatikan moral dalam berbisnis. Di dalam era globalisasi, kebutuhan masyarakat akan tenaga di dunia bisnis yang bermoral dan beretika baik sangat diharapkan oleh semua pihak. Etika bisnis bisa menjadi sebuah batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan, dan keberadaannya juga sangat penting, mengingat bahwa aktivitas bisnis sendiri itu banyak terdiri dari elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kemudian hubungan antara etika bisnis dan corporate social responsibility ini sangat erat, dikarenakan kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu sebuah perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial serta bersikap etis. Etika bisnis adalah dasar dalam penerapan pelaksanaan kegiatan usaha, sedangkan CSR merupakan manifestasi dari etika tersebut. Dalam era globalisasi ini, CSR menjadi prioritas para pemimpin perusahaan di setiap negara, termasuk Indonesia.
Hal ini dikarenakan CSR menjadi perhatian banyak kalangan seperti pemerintah, aktivis, media, pemimpin masyarakat, karyawan, perusahaan, hingga akademisi. Dari fenomena tersebut menandakan bahwa CSR merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan di suatu wilayah tertentu. Dengan adanya program CSR, maka jarak antara masyarakat dengan perusahaan semakin dekat, sehingga masyarakat dapat menerima keberadaan suatu perusahaan tersebut di lingkungan mereka. Selanjutnya, hambatan pelaksanaan corporate social responsibility di masyarakat yang dialami oleh PT Jarum. Pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan PT Jarum dalam pelaksanaan CSR-nya telah mengangkat pelaksanaan CSR sebagai bentuk kebijakan perusahaan yang berkelanjutan sebagai kewajiban perusahaan terlepas dari pandangan sebagai kewajiban moral atau kewajiban yuridis. Namun, dalam pelaksanaan program-program CSR-nya, PT Jarum bukan tidak menghadapi hambatan-hambatan yang dapat menjadikan pelaksanaan CSR menjadi hilang dan lepas dari sasarannya. Adapun beberapa hambatan-hambatan dalam upaya pelaksanaan CSR oleh PT Jarum, antara lain, PT Jarum dalam pelaksanaan CSR sering dikait-kaitkan dengan promosi produk dari perusahaan, sehingga dalam pelaksanaan CSR, PT Jarum sering dibiaskan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan citra PT Jarum. Terlebih lagi, untuk menggagalkan tujuan dari pelaksanaan CSR itu sendiri. Padahal dalam setiap kegiatan CSR ya, PT Jarum benar-benar secara profesional telah memisahkan kebijakan-kebijakan di setiap event, baik itu bersifat marketing ataupun yang antara tuntutan dan kebutuhan. Hal ini terlihat dari adanya penggunaan logo khusus dalam setiap pelaksanaan event-event CSR yang sangat berbeda dengan event lainnya. Yang kedua, dilema PT Jarum sebagai perusahaan rokok yang mendapat banyak pertentangan dalam pelaksanaan CSR. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jarum merupakan salah satu industri rokok terbesar di dunia. Pertentangan tentang boleh atau tidaknya penggunaan rokok pun masih salah satu faktor penghambat pelaksanaan CSR oleh PT Jarum. Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa pelaksanaan CSR oleh industri rokok menjadi penetralisir dampak dari bisnis yang dijalankan, padahal perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang ada selalu terdapat pro dan kontra mengenai hal tersebut. Bagaimana hal tersebut dikembalikan lagi kepada setiap manusia untuk menimbang dan memilih apa yang terbaik bagi manusia itu sendiri. PT Jarum sebagai perusahaan anak bangsa selalu bersikap profesional dalam setiap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pemaksaan pelaksanaan kegiatan sosial oleh masyarakat kepada PT Jarum tentu saja telah ditentukan secara mendetail, terencana, dan berkelanjutan, sehingga ada beberapa program CSR yang menjadi perhatian besar PT Jarum, yakni olahraga, pendidikan, lingkungan. Pada kenyataannya banyak masyarakat memaksakan keinginan kepada PT Jarum dalam pelaksanaan suatu kegiatan, terlebih lagi apabila kegiatan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan sosial, sehingga berujung pada penolakan. Tentu saja setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dan pertimbangan yang independen dari PT Jarum, sehingga dalam setiap event CSR, PT Jarum sangat selektif melihat esensi dan manfaat setiap kegiatan yang dilaksanakan. Yang keempat, tidak adanya arahan dari produk hukum yang menunjang pelaksanaan CSR. Pemerintah telah mengeluarkan UU PT sebagai landasan mengenai CSR yang terlihat pada pasal 74 UU PT. Namun, peraturan tersebut tidak memiliki suatu arahan yang jelas mengenai bentuk dan sanksi tentang pelaksanaan CSR. Bahkan sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah dalam menjalankan pasal 74 UU PT tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan yang jelas di hadapan hukum antara pelanggar hukum dan pihak yang taat terhadap hukum. Terlebih lagi, program CSR PT Jarum sering dikopi oleh perusahaan lain karena tidak mempunyai arahan dan pelaksanaan dalam penggunaan CSR. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan CSR. Pungutan liar, iklim usaha yang tidak sehat, banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat perusahaan sangat terbebani dalam pelaksanaan CSR, sehingga tujuan dari pelaksanaan CSR terasa kurang maksimal. Kita sampai kepada tahap penutup. Kesimpulan, konsep yang dibangun oleh PT Jarum adalah konsep untuk memperdaya sumber daya
yang ada dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dari sekian banyak program yang dilakukan oleh PT Jarum, semua mengarah kepada kegiatan yang bersifat positif bagi masyarakat maupun ke PT Jarum itu sendiri. Meskipun ketika dalam melakukan sebuah kegiatan program kerja untuk masyarakat berjalan dengan tidak mudah, akan tetapi tujuan yang diinginkan menjadi tercapai, yaitu dengan Bakti Sosial Jarum Foundation, Bakti Olahraga Jarum Foundation, Bakti Lingkungan Jarum Foundation, Bakti Pendidikan Jarum Foundation, dan yang terakhir Bakti Budaya Jarum Foundation. Yang terakhir ada saran, sebaiknya bagi pembaca tulisan ini atau yang menyimak PowerPoint yang telah saya buat dapat dijadikan sebuah pembelajaran baru serta wawasan baru untuk menambah pengetahuan dalam hukum perusahaan. Selanjutnya, dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility ini, alangkah baiknya jika adanya pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, mungkin perlu sosialisasi lebih besar lagi perihal program Corporate Social Responsibility yang dilakukan dan dibuat semenarik mungkin agar masyarakat lebih mudah mengetahui dan ingin mengikuti suatu program Corporate Social Responsibility suatu perusahaan tersebut. Sekian saja presentasi saya yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga membantu khalayak ramai dalam membuka wawasan tentang Corporate Social Responsibility. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.